Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Arifaulia dari Prodi Pendidikan Geografi Unit 1. Di sini saya akan menjelaskan interaksi manusia di desa dan di kota. Aktivitas manusia di desa dan kota. Karakteristik masyarakat desa dan kota bisa begitu berbeda akibat adanya beberapa perbedaan signifikan terkait cara hidup sehari-hari dan sistem sosialnya. Ada ciri-ciri yang bisa menjadi pembeda antara masyarakat yang tinggal di desa dan masyarakat yang tinggal di perkotaan, seperti yang dijelaskan oleh Sukanto 1982-149, antara lain adalah: yang pertama, kehidupan keagamaan; kedua, kemandirian; ketiga, pembagian kerja; keempat, peluang memperoleh pekerjaan; kelima, jalan pikiran; keenam, perubahan masyarakat desa menjadi masyarakat kota; tujuh, makhluk kehidupan perkotaan yang tinggi; delapan, daerah yang termasuk pusat pemerintahan atau ibu kota, seperti contohnya Jakarta. Letak kota tersebut yang sangat strategis untuk usaha-usaha atau perniagaan, misalnya kota pelabuhan atau kota yang letaknya dekat pada sumber-sumber bahan mentah. Banyaknya ragam industri di daerah itu yang menyediakan barang ataupun jasa. Kecenderungan bagi masyarakat desa mengarah pada kehidupan agamis dan religius, sedangkan orang-orang kota lebih mengarah pada kehidupan duniawi. Pada masyarakat kota, individu tidak terlalu bergantung pada orang lain, sedangkan di desa, antar warga biasanya memiliki hubungan yang sangat erat karena satu sama lain sering bergantung dalam berbagai hal dalam kegiatan. Kemudian, aktivitas manusia di desa. Yang pertama, ada pertanian. Pertanian merupakan suatu bentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam memanfaatkan dan menggunakan lahan di desa. Kegiatan pertanian sangat bermanfaat bagi kehidupan perekonomian masyarakat, seperti sebagai alat pemuas kebutuhan primer masyarakat, sebagai devisa negara, sebagai alat untuk mengurangi pengangguran, dan sebagai sumber bahan baku industri. 2. Perkebunan. Perkebunan adalah suatu bentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dengan usaha membudidayakan tanaman pada suatu lahan yang luas dan secara umum diusahakan untuk mendapatkan hasil produksi yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ketiga, peternakan. Suatu usaha yang dilakukan masyarakat untuk mengembangbiakan hewan ternak yang memiliki nilai ekonomis untuk dijual dan diambil manfaatnya. Kegiatan di desa akan muncul usaha-usaha desa yang diantaranya: yang pertama, mendirikan perusahaan. Perusahaan atau produsen disebut juga rumah tangga produksi. Perusahaan atau kelompok anggota masyarakat yang tugasnya memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian B, koperasi desa, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. C, mengadakan pasar, yaitu tempat berkumpulnya masyarakat desa untuk melakukan suatu transaksi jual beli. Dalam pasar ini terjadi kegiatan distribusi dan konsumsi yang terjadi antara pedagang dan masyarakat. Selanjutnya, aktivitas manusia di kota, yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, permusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan yang besar dengan jumlah penduduk di atas 1 juta orang dan berdekatan dengan kota satelit disebut sebagai metropolitan, yang merupakan perkembangan dari aktivitas di kota. Fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun sebenarnya tidak hanya terjadi pada pembangunan lahan pertaniannya, tetapi juga pada penggunaan lahan terbuka lainnya. Selain itu, alih fungsi lahan terbuka juga tidak hanya diubah menjadi lahan industri, pemukiman, dan perdagangan dan jasa, tapi juga menjadi penggunaan lahan lainnya seperti sarana dan prasarana transportasi. Penduduk kota lebih memilih bekerja sebagai karyawan kantor atau pegawai. Karyawan adalah individu yang melakukan pekerjaan profesional, manajerial, atau administratif yang dilakukan oleh kantor atau pengaturan administratif lainnya. Pekerja kantoran cenderung memiliki gaji yang lebih besar daripada buruh. Itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.